Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi ahbina an uyun nawiri wal dhalin wa qulubil hasidin wal baghin kama akhfaita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Majelis Ta'lim Mushola Baitul Muttaqin beserta dengan para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, siang hari ini berkat izin Allah kita masih dimudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam sehat panjang umur, amin. Dalam kemudahan, kelancaran, terang hati, paham ilmu, dan langkah kita akan dimudahkan menuju jalan surganya Allah, amin ya rabbal. Sehat semuanya ibu-ibu, sehat utama. Kalau sehat bisa menghasilkan apa yang kita mau harapkan dan cita-cita. Tapi kalau sudah sakit, lemah harapan dan cita-cita. Bekerja bisa menghasilkan, berkarya kalau sehat bisa maksimal, ibadah kalau sehat bisa sempurna ibadah, membaca Quran kalau sehat khusyuk kita ibadah membaca Quran. Tapi kalau sudah sakit, apalah artinya uang banyak kalau badan tak bisa digerakkan, mata sudah tak bisa melihat, tangan tak bisa diangkat, kaki tak bisa dilangkahkan, mulut tak bisa berbicara, hanya bisa terpejam kaku membujur, maka semuanya menjadi sia-sia. Ibu-ibu kita semuanya siang hari ini adalah masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah, maka pergunakan nikmat sehat yang diberikan Allah guna untuk mendekat kepada ilahi Rabbi, amin ya rabbal. Maka kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian Al-Hasadul Hasad tentang iri hati, dan mungkin ini yang menjadi problem dalam kehidupan kita, penyakit hati yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan. Sering kita mendengar, lo kalau jadi orang jangan iri dong, lo boleh banget orang kesana. Kalau punya hati yang benar dong, kenapa saya baru begini kok marah-marah, kan gitu kan terjadi. Ini apa sebenarnya dalam hidup kita? Bahkan seringkali kita membaca doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka wa la taj'al fi qulubina, dan janganlah kau jadikan di dalam hati kami ghillan, kedengkian, sebel, gendek, cemeh. Ada cemeh, gue cemeh banget sama dia. Kau cemeh bu? Kesel ini, manis dah saya pokoknya tadi. Udah gayanya, lakunya, ya. Nah, padahal orang tersebut tidak kenapa-napa. Tapi kita ketika berhadapan, berdekatan dengan orang itu, kenapa hati kita bermasalah dengan dia? Salah dia tidak, bikin perkara dia juga tidak. Tapi kenapa kita kalau melihatnya sebel aja bawaannya? Ada sebab itu ya kira-kira? Banyak ya, malah dia orang ya. Ya. Maka ini satu persoalan, masalah penyakit hati yang harus diobati. Jangan sampai ini menjadi terus komplikasi yang berkelanjutan
kemudian merusak hubungan kita dengan orang lain, bisa merusak hubungan kita bersama saudara, bisa rusak hubungan kita terhadap keluarga ataupun juga orang lain. Maka oleh karenanya al-hasadu huwa tamanni zawali ni'mati anil ghair. Yang namanya hasad itu adalah mengharapkan hilangnya nikmat terhadap orang lain. Nah, gitu. Pokoknya gak demen aja dia pakai baju baru, dia gak senang. Orang punya sendal baru, gak kayaknya. Orang beli TV baru, uring-uringan. Gak tahu dari mana garuknya. Ini masalah ini. Kenapa? Kok jadi masalah? Ketika ditanya masalahnya kenapa Anda kok marah sama saya? Kenapa Anda cemberut sama saya? Kenapa Anda melotot sama saya? Bodoh. Nggak bodoh. Kenapa? Ya kan? Ada apa? Ini kan gitu. Ketika ditanya Anda punya masalah sama saya, kita selesaikan masalah di hadapan kita. Biar selesai. Jangan saya datang, Anda berlari. Saya ulur salam, kamu tidak menjawab. Saya tersenyum, kamu cemberut. Kenapa? Kenapa? Karena orang sudah iri hati, orang dengki ini berusaha untuk mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain. Biarin syukurin, biar mampus, biar dia hilang, ya, biar dia rusak. Biar dia nggak dagangannya nggak laku, ya, biar dia sulit, biar dia nggak hasil. Ini kan penyakit di dalam diri kita. Kita baca Quran, kita zikir, kita sholat, kita ibadah, kita melaksanakan perintah Allah, tetapi masih ada sesuatu yang menggerogoti di dalam kolbu yang seharusnya ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita obati. Jangan sampai lalu kemudian ibadah kita yang harusnya khusyuk, Al-Quran yang kita baca, qiyamul lail, zikir, infak, sedekah, lalu kemudian membawa sesuatu penderitaan dalam hidup kita. Ngaji begini bu, apa dia lagi bocah nakal ini? Kenapa? Karena Yasin dibaca, zikir dibaca, asma dibaca, sholawat dibaca, tapi kita masih gedek dengan orang lain, kita masih sebal dengan orang lain, kita masih heran dengan tingkah laku orang lain. Ini kan menjadi masalah. Yang salah siapa? Kitakah yang salah? Apakah Anda yang salah? Ini yang harus kita selesaikan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga tidak membawa korban terhadap orang lain. Wa amma tamanni mithli ma lil ghairi fa yusamma ghibtatan. Dan adapun mengharapkan yang dimiliki selain daripada hilangnya nikmat tersebut, namanya adalah ghibtatan. Itu harapan kita. Ya kepengen kayak dia deh, kenapa ya dia rajin banget tuh. Nah itu kepengen tuh. Kita mudah-mudahan bisa kayak dia ya. Ya Allah, ilmunya luas, mudah-mudahan saya bisa ketularan ilmunya dekat-dekat sama dia. Tapi tidak berharap supaya hilang nikmatnya, tidak. Cuma harapan kepingin saja seperti dia dan berusaha untuk meniru apa yang telah dilakukan. Ini namanya ghibtatan, cita-cita, harapan, ya. Tetapi yang namanya harapan cita-cita, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ar-ruja maqalahu amaru wa ila fawwiyatu. Yang namanya harapan itu harus dibarengi dengan amal perbuatan. Kalau tidak, itu hanyalah angan-angan. Itu nggak apa-apa, karena tidak termasuk walaisat bimazmumatin bal hiya matlubatun. Dan bukanlah sifat yang tercela, akan tetapi adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya, kita punya cita-cita, kata Nabi, al-amalu rahmatun minallah li ummati laulal amalu. Cita-cita harapan itu adalah rahmat dari Allah kepada umatku. Andai kata tidak ada cita-cita, andai kata tidak ada harapan, seorang ibu tidak akan menyusui anaknya, seorang petani tidak akan menanam pohon-pohonan, tidak akan menanam bibit dan lain sebagainya. Karena punya cita-cita. Ibu besarkan anak punya cita-cita. Auladuna simarul mu'minin, kata Ahnaf radhiyallahu anhu. Buah hati kita, ya anak-anak kita, itu adalah buah hati kita.
investasi kita di masa yang akan datang. Maka biar panas, kehujanan, pagi, siang, sore, malam, tak mengenal waktu, ya, derasnya cobaan hidup, kuatnya gelombang, maka terus dihadapi untuk apa? Agar anak-anak tumbuh berkembang di masa depan. Ini adalah simpanan investasi di masa yang akan datang. Kalau kita sudah pada tua, maka mereka jika bakal anak-anak kita yang akan menjadi penerus daripada generasi orang tua. Itu setiap orang tua begitu. Tapi kalau sudah nggak punya harapan, ya terserah, mau mati ya, mau gimana bagaimana. Makanya gantungkan cita-cita setinggi langit, ya, untuk kita capai supaya kita berhasil. Ini bagus di annaha sababun iktisabil hisolil hamidati. Karena yang demikian itu kita sabab untuk mendatangkan perkara-perkara hamidah yang terpuji. Kata-kata yang bagus. Kalau kita punya cita-cita saya pengen bangun masjid, mudah-mudahan dimudahkan. Saya pengen bangun pesantren, mudah-mudahan dimudahkan. Saya kepengen berbagi kebersamaan, mudah-mudahan dimudahkan. Saya kepengen nolong orang. Ini kan harapan cita-cita. Kalau ditanya sudah punya uangnya, belum. Ya, bahkan cita-cita saja ini, insya Allah dimudahkan. Ya, sholawatin aja, kata orang Jawa, sholawatin aja. Saya pengen umroh, pengen haji, udah dapat? Belum. Nampung juga belum. Ntar kalau ada orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, datangin, minta didoain, biar mudah-mudahan Allah panggil cepat untuk menunaikan ibadah haji dan ini kan cita-cita kita. Bagus, karena akan menghasilkan perkara-perkara yang terpuji. Maka oleh karena itulah bagaimana kita berusaha menjadi figur-figur pribadi-pribadi muslimah, mukminah yang baik, yang digambarkan, yang dituntun oleh baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kok bisa terjadi? Apa sebabnya orang bisa melakukan hasad, iri hati, dengki kepada orang, sebel sama orang? Kenapa? Wa asbabul hasadi, salah satu sebabnya 3. Pertama, al-awwal bu'dul mahsud di fadilatil zohar itu. Benci kepada orang yang dihasad. Kenapa? Ya, lifadilatil zohar itu karena kelebihan yang nampak baginya. Yang pertama, yang paling gampang begini, ya, apa saja kelebihannya? Yang mungkin dia punya kelebihan dari segi ilmu, sehingga kita nggak bisa menyainginya, nggak bisa melebihinya dari apa yang dia telah capai. Lalu bagaimana caranya? Kita sebel, kita kesel supaya dia jatuh. Ini kan kalau orang iri begitu ya, orang sirik nih nggak ada habis-habis itu. Karena apa? Lifadilatin zoharotin, karena kelebihan keutamaan yang nampak padanya. Kalau dia punya kelebihan harta, kita nggak bisa menyaingi dia, karena dia lebih unggul daripada kita. Kalau dia punya kehebatan, dia lebih hebat daripada kita, sehingga bawaannya kita sebut lagi, yang disebut dia lagi, si fulana hebat, baik, dermawan, yang santun, mulia, terhormat. Makin panas kata kita nih, ya lagi. Ini kalau sudah menghujam menjadi kristal di dalam hati kita, kedengkian ini terus. Bagaimana kemudian dia bersekutu dengan setan? Akhirnya kan banyak terjadi. Bagaimana supaya nikmat yang dimilikinya ini rusak, hancur? Maka kemudian banyak orang membuat provokasi akhirnya. Contoh, aku ya, contoh. Ada orang dagang, ini saya kasih contoh. Ada orang dagang, lalu dia gemborkan provokasi, jangan makan di situ. Kemarin saya makan di situ, ada belatung. Ada apa, Bu? Belatung. Ini provokasi nih. Untuk apa dia lakukan seperti itu? Pembunuhan karakter si pedagang supaya orang tidak datang beli dagangannya. Sebab apa? Karena asalnya adalah bu'dul mahsud lifadilatil zoharatin, karena
benci kepada orangnya, benci, ya, dendam kesumat ini udah puluhan tahun sebel sama dia. Wah, dia yang diagung-agungkan, dia yang disebut-sebut, bagaimana supaya hancur ini sekarang jadi dengki, sebel aja kesel aja. Kalau lagi ngobrol disebut nama dia, orang benar aja tuh orang. Ya. Ini sering terjadi. Ya. Karena apa? Kelebihan nikmat yang diberikan Allah kepadanya nampak, terlihat, dan kita tidak bisa menyamainya, kita tidak bisa melebihinya, kita masih di bawahnya. Kalau kita tidak kemudian mempergunakan ilmu yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kelebihan yang dimilikinya itu adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah, dan itu harus kita syukuri. Biarlah dia duluan dapat nikmat, roda akan berputar, masanya ada. Mungkin hari ini, bulan ini, tahun ini adalah kesempatan dia untuk berada di atas. Mudah-mudahan yang akan datang adalah kesempatan buat saya. Ya kan? Tapi kalau di panas-panasin, dikipas-kipasin, ya, wah, marah kita jadinya akhirnya. Karena kita dibanding ke, ya, banding ini sama yang ini, sama yang sekuler. Au nikmatin sakallahu ilaihi, atau nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada, ya, tidak bisa naik kita. Makanya orang kalau dapat nikmat atau punya nikmat, jangan gembar-gembor dulu, wakulu nikmatin maksud. Setiap orang yang punya nikmat, ada yang dengki, ada yang iri, ada yang kesel, ada yang marah. Ya, ibu mau beli TV, gambar ngomong, entar aja. Kalau udah beli TV-nya, udah nyampe di rumah, baru ngomong. Ya, kan? Jangan belum beli ngomong, ntar banyak yang muring-muringan, ntar banyak yang marah gitu. Ya. Kalau ibu ada urusan dapat bisnis, jangan ngomong dulu, ntar kalau udah hasil panggil aja orang selamatan, alhamdulillah udah hasil begitu. Jangan belum hasil ibu udah ngomong, ibu ayo mudah-mudahan kalau hasil, mudah-mudahan bisnisnya nggak goal gitu, bahaya. Karena kita nggak tahu dari setiap orang itu ada yang dengki sama kita, ada yang sepet sama kita, ada yang iri hati dengan hasil perolehan yang kita dapat, baik secara fisik, baik secara anugerah nikmat rezeki, kedudukan, jabatan, kekayaan, ilmu. Pasti ada yang tidak suka dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti kita sadari. Maka dari sebuah doa di seorang yasin fadilah, Allahumma yamman nuruhu fi sirri wa sirruhu bi khalqi ahdina al-uyuni wa tawgin wa nuruhu bil hasidin wal bagin kama akhbaita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in. Itu lawannya pedagang sama pedagang. Yang satu dagangan laku, yang satu enggak laku, berdampingan. Nengok mulu, yang satu banyak yang beli, yang satu nggak ada yang beli. Kira-kira nengoknya fokus apa nengok ke sebelah kayak gitu? Kok dia rame? Saya sepi pun pantas. Kalau setiap Jumat sore nggak ada libur, jangan-jangan dia lagi ngecas ilmu. Ya kan? Oh pantas. Kemarin saya lihat ada yang dibuang-buang, disiram-siram, dia pakai air tuh. Iya, kenapa ya? Kok dagangan saya sepi, saya sering sakit-sakitan. Oh, jangan-jangan guna-guna ini orang. Lalu kita datang kemudian karena pikiran kita rusak, hati kita tidak tenang, sifat dengki, iri hati, hasad berkecamuk dalam jiwa kita. Lalu kita datang bertanya kepada orang pintar yang tidak jelas, yang tidak. Kata orang pintar bilang dia ini dikerjain sama tetangga sebelah. Apa tetangga? Tanggal setelah dia ciri-cirinya orangnya modelnya gemuk, suka cemberut aja. Wah, itu kan menerawang.
Siapa tangga kita yang nunggu suka yang mulut aja? Hah? Oh, pantes ini. Akhirnya kita pulang yang biasa senyum sama dia, nggak senyum lagi. Yang biasanya kita menegur, kita jadi marah, emosi. Lalu kita ceritakan sama keluarga kita, sepi dagangan kita, kata orang pintar. Ini penyebabnya dikerjain orang sama tetangga kita. Kemudian timbullah buruk sangka kita sama saudara tetangga kita. Kemudian yang harusnya kita tenang dalam beribadah berzikir, kita mikirin bagaimana supaya dia mati. Bagaimana supaya dia? Ini kejam loh. Di dalam dunia bisnis kejam orang. Bukan terjadi pembunuhan secara nyata, dibunuh, tapi bagaimana membunuh karakter orang. Lalu kemudian dia menghasut orang. Dia menceritakan keburukan orang lain. Bagaimana orang lain ikut dengan apa yang kita sampaikan gagasan kita, supaya jangan ikut sama dia. Rusak semuanya kalau ya kenapa? Karena benci sama dia. Asalnya begitu, sebabnya kita benci. Bukdul mahsudi lifatilatin zohar ibu, karena kita benci terhadap orang yang kita dilihat kelebihan yang dimiliki. Kalau kita nggak buru-buru istighfar, kalau kita tidak buru-buru kemudian mendekat diri kepada Allah, kita bersekutu dengan setan. Jadi setan senang. Lalu kemudian kita dihiasi oleh setan untuk menjadi sekutunya, mendekat kita kepadanya, meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah suram dagangan kita. Jauh auranya dari pancaran gila ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Na'udzubillah min. Ini yang terjadi persaingan. Jangan dikira kemudian orang sepertinya biasa-biasa saja. Maka kita perlindungannya kepada Allah Subhanahu. Makanya kata Nabi, ta'awwazu billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Perlindungan kita kepada Allah. Dalam hidup ini kita perlindungan kepada siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa amrun faliyakul la haula wala quwwata illa billah. Siapa orang yang merasa khawatir, takut atau memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah, tidak daya dan kekuatan, kemudian kekuatan pertolongan Allah Subhanahu. Serahkan kita semuanya kepada Allah. Allah yang membuat dan menciptakan kita, mudah-mudahan diberikan jalan keluar dari hidup dan kita yang kakinya suka linu, sakit, tiba-tiba bengkak, baru dagang seminggu kaki bengkak, kaki saja. Kita nggak pakai periksa ke dokter, cek darah, laboratorium, kita nggak pakai. Tetangga kita nanya, oh kenapa nggak pernah kelihatan udah seminggu kaki sakit? Oh, itu mah dikerjain orang. Ini orang datang ke rumah saya, Bu, ya. Panas dingin sakit 1 minggu, udah ke dokter 2 kali. Saudaranya ini salah satu ikut perguruan silat, maka dikasih tahu sama saudaranya bahwa emas ini dikerjain orang. Lalu dia tanya sama saya, apa benar Ustaz, saya dikerjain orang, saya panas dingin, saya lemah, makan gak enak, bawaannya mau tidur aja. Saya tanya, saudara sampean itu tahu dari mana kalau emas ini dikerjain orang? Enggak, dia ada ilmunya. Ya sekarang kalau memang dia tahu, tangkal itu yang terjadi, ilmunya katanya lebih rendah dari yang terjadi. Ya, kan gitu. Jadi nggak bisa mewati. Saya bilang begini, Mas, ya. Kalau dipikirkan terus tentang hal yang demikian, maka sampai kapanpun sampean nggak bakal bisa sehat sembuh. Terus bagaimana? Sudah, jangan dipikirin orang kayak itu, orang begini, orang begitu. Soalnya saya habis libur sama kerja saya. Ya orang bisa juga Pak Ustaz. Wah, ya. Orang bisa juga. Ini kan panjang ceritanya Ibu, panjang. Akhirnya karena penyampaian ini dikerjain orang,
lalu kemudian dia habis ribut sama orang, maka akhirnya berlanjut bahwa dia diterima. Akhirnya apa saya sudah begitu. Kalau mas bapak ini percaya sama kekuatan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, semuanya kecil, jangan dibesarkan. Allah yang besar, makhluk kecil. Allah yang besar, lindung kepada Allah, tenangkan pikiran, tenangkan hati, jernihkan hati, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah saya 2 hari ketemu lagi sama saya, udah jarang saya. Yo, coba kalau dia ikutin sarannya, habis duit, habis berobat sampai dikerjain orang atau segala macam. Yo, bersyukur kita dan saya. Karena apa? Yang besar itu ya Allah, Allahu Akbar, Allah Jalla Jalla. Semuanya kecil. Kalau kita besarkan setan, maka setan yang besar. Kalau kita besarkan makhluk, makhluk yang besar, Allah yang kecil. Kekuatannya gak ada. Bukan karena ayat kursinya kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Kalau kita baca di terakhir wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kata mempan. Bukan ayat kursinya yang besar, senjatanya Al-Quran, tapi Allah yang besar. Gitu. Kalau kita sudah membesarkan lahana, ya Rabbana, ya Ilahana, Allah adalah Tuhan kita, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa anta musta'an, maka semuanya menjadi kecil, Allah yang besar, kekuatannya sudah berada. Kenapa? Karena kita mendekatnya, memujinya Allah, mengadunya kepada Allah, memintanya juga kepada Allah, lalu kita sandarkannya, la haula wala quwwata. Sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, badannya sehat. Kan kita sering gampang begitu, kok mering-meringnya, badan gak enak, kayaknya dikerjain orang. Gampang kita mengeluh dikerjain orang. Ya gampang kita menganggap orang berbuat jahat sama kita. Ya, masuk angin, pegel itu, kita pasti begitu dulu. Jangan kita gampang berburuk sangka terhadap orang lain. Supaya apa? Keharmonisan, kedinamisan, kedamaian, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, silaturahim yang sudah baik jangan hancur gara-gara disusupin bahkan ada orang datang ke rumah saya lagi Jumat terkasih datang dia masuk mau ngajakin silat sama saya. Orang punya pajak aku keluarkan ini saya kirim dari Parung, kirim dari Parung ini untuk ngatur ini yang jalan ibunya nih, ibunya anak yang dianggap jalan ibunya yang melahirkan, ibunya yang membesarkan, ibunya yang menyayangi. Akhirnya udah datang usut atau dia yang karang sama bahkan kalau kita salah mampu bahkan maka hati-hati jangan terprovokasi atau suara-suara gaib, suara-suara apa cek dulu benar apa
disiram pakai air jeruk, coba sepuluh. Ternyata dia kurang hiburan, dikata kesurupan, kurang hiburan. Habis dipencetin kakinya itu orang dia. Makanya dokter itu kan mesti diagnosa dulu, dilihat riwayat hidupnya, riwayat sakitnya selalu dilihat dulu ya. Ibu tensinya dilihat, beratnya dilihat, ya kan? Asam urat, kolesterol, mungkin gulanya dilihat, riwayat hidupnya di mana tuh, dokternya masih ada dari sakitnya, rekomendasikan obat. Kan nggak mungkin langsung dikasih obat itu kalau belum dibaca riwayatnya. Umpama pindah ke rumah sakit pun, maka akan diminta file riwayat perjalanan berobatnya dulu. Nggak mungkin rumah sakit akan langsung dibaca. Baru kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk hasil diagnosanya diobati. Kalau ternyata sudah diobatin dan ditangani oleh ahlinya dengan obat-obat yang telah diberikan tidak menghasilkan, tidak ada perubahan, maka kemudian dokter atau rumah sakit akan merekomendasikan tolong kumpulkan saudara, keluarga, bisa dibawa pulang ke rumah atau dipindahkan ke lain. Kenapa? Sudah tidak sanggup, mungkin sudah angkat tangan bahwa mungkin juga sudah tidak bisa lagi untuk diobati. Innalillahi. Ini kan pendekatannya begitu. Pendekatannya supaya kita tidak salah. Asal yang kedua, sebab orang hasad itu adalah tafawuqul mahsudi fil waqti. Orang yang dihasud, yang dilihat lebih tinggi dalam keutamaan. Sehingga apa? Orang tersebut tidak bisa usul mencapai kelebihan yang didapat. Dia awan, gak bakalan bisa, gak bakal bisa disaingin dia. Dia mau udah tinggi gitu. Itulah kemudian akhirnya, makanya jangan dibanding-bandingin. Ya, karena anak-anaknya dibanding-bandingin, mama banding-bandingin mulu. Gak usah pakai dibanding-bandingin mah, saya sama dia sama dia, saya mah saya. Tapi banding-bandingin, oh enak, oh dia tuh, mama ngeliat anak orang mah enak, kalau baik, rajin, sopan, santun, dan lu. Gitu sih. Kan suka begitu ya, kita banding-bandingin mama pengen kayak dia, enak, kayak keluarga orang enak. Saya ini kata begitu. Akhirnya apa? Timbul kesal, timbul marah, timbul dendam, timbul kebencian. Makanya orang kesal itu kadang-kadang bisa begitu. Kalau dia mau rajin dia, kan lu malas banget. Kalau pagi lu tidur, siang tidur, malam. Akhirnya apa? Ini tadinya dia baik, kesel ngeliat orang. Gara-gara dia mau dibanding-bandingin, gua kesel. Udah mati dia nggak salah paham gara-gara kita bandingin seseorang dengan dia, akhirnya dia terkena beban imbasnya karena kita menganggap dia lebih hebat dari itu. Ya, kenapa dia sekarang benci aja melihat saya ya? Padahal saya nggak pernah salah, saya nggak pernah ribut sama dia. Kenapa? Diusut demi diusut karena ada seseorang yang pernah membanding-bandingkan dia dengan kita. Hai, terjadilah kemudian sebel orang kepada kita. Ya, makanya kita supaya punya hati, jangan sebel orang. Ibu sebel orang lain. Kayak alhamdulillah. Kita berusaha begitu. Alhamdulillah siapa aja ada kecamatan, alhamdulillah tangga. Monggo
senang, ayo mari silakan, gembira kita, bahagia kita, senyum kita, berusaha kita menjadi hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang bersih, supaya apa? Kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, suhul hasid bil fadil bayasur kulla man nalahu khair. Pikirnya orang yang hasad dengan kelebihan yang dimiliki orang lain, bayasur kulla man nalahu khair, maka kemudian menjadi hasad, menjadi dengki, iri hati terhadap orang yang telah memperoleh kenikmatan, yang memperoleh apa saja. Yang berbahaya ini kemudian ketika sudah tidak sampai dia bisa mengatasi, bisa stres orang, stres, bisa jadi gila. Akhirnya dia bisa kacau, bisa berbuat apa saja, ya. Mungkin bisa kekerasan terjadi, ya, bisa ngicip orang, bisa mukul orang, bisa buang air di depan orang, mungkin bisa nampak. Ya karena apa? Dia sudah membuatnya orang itu. Padahal dia nggak ada masalah, nggak ada sebab kesalahannya. Makanya ketika kita melihat sesuatu informasi berita, fatabayyanu, tabayyun, cek dulu, jangan kita termakan provokasi atas informasi yang disampaikan. Bagaimana yang harus untuk menghilangkan hasad? Walladzi yuzhibul hasada minal qulub. Yang pertama adalah at-tamassuk bidin, berpegang teguh dengan agama, pegang teguh agama. Ikuti tuntunan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tuntunan agama? Kata Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-qaba. Hasad, iri hati dengki ini memakan kebaikan, kama ta'kulun naru al-qaba, seperti memakan api kayu bakar, melahap kebaikan kita, sholat kita dimakan, zikir Al-Quran, amalia-amalia yang kita kerjakan terlahap semuanya, habis tak berkas atas perbuatan hasad yang mengkolot but di dalam hati kita, yang sudah mengkristal di hati kita. Na'udzubillah. Kita mesti sadari, kita masuk ini, berpegang teguh kepada kamu. Ini bahaya, jangan sampai. Ya Allah, jadikan kelembutan hati saya, bersihkan hati saya. Jangan sampai saya punya perasaan dendam sama saudara saya. Jangan sampai ada perasaan kotor terhadap saudara-saudara saya. Ini kita mohon kepada Allah. Karena apa? Ini bisa memakan, bisa melumatkan seluruh dan merontokkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita bangun selama ini. Yang kedua, wa mulahazatu ma fil hasadi min ad-darur. Dan kita harus apa? Memperhatikan apa yang ada di dalam hasad tentang bahaya. Ya, kalau ada penyakit hasad ini berbahaya terhadap diri kita, merusak hubungan silaturahim, rusaknya dan hancurnya bangunan persaudaraan. Dan yang ketiga, waridho bil qada wal qadar, rela menerima ketentuan, ya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, memang saya dikasih segini, dia udah duluan, alhamdulillah. Dia udah nikmat Tuhan, saya belum, alhamdulillah. Terima, karena kata Nabi, irdo bima qasamallah, takut adna nas, rela menerima ketentuan dari Allah, engkau akan menjadi orang yang kaya di tengah-tengah manusia. Intinya apa? Orang yang bahagia itu adalah orang yang al-qanaah bima biyadihi, menerima apa yang ditangan. Ya, kalau di tangan kita memang itu rezekinya, secara itu rezeki kita. Kalau yang di tangan kita memang dapatnya baru 10.000, 50.000, 100.000, itu kan rezeki kita. Jangan kita kepingin punya orang. Ya Bu ya, orang pakai setel baru kita kepengen. Ya, jadi pusing sendiri, tidak bisa menerima kebahagiaan. Maka oleh karena itulah masing-masing orang telah diberikan kelebihan, telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarilah, pasti Allah memberikan nikmat buat kita pasti jauh lebih baik dari apa yang tidak nampak, yang telah kebaikannya akan menjadikan kebaikan buat kita saat ini dan juga di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
kita semua diberikan sehat, diberikan panjang umur, diberikan kebaikan dan diberikan keberkahan. Sebentar lagi kita akan masuk daripada tahun baru Islam Muharram, dan ini sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah. Akan berada kita pergantian tahun, mudah-mudahan pergantian tahun yang akan terjadi nantinya kita akan mencapai masa yang lebih baik, hidup yang lebih baik, ibadah yang lebih khusyuk, dekatkan diri kita kepada Allah. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca Fatihah lagi untuk yang kurang sehat, yang sedang sakit, kita doakan semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Dan semuanya mudah-mudahan dalam hidup berkah dari Allah. Al-Fatihah. Bahwa yang bermain, misalkan warahmatullahi wabarakatuh.